Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Ihya Ulumuddin, yaitu masih berkenaan dengan makna-makna yang hendaknya makna tadi ada di dalam sholat. Jadi sholat itu terbagi menjadi dua bagian. Ada bagian zahir dan ada bagian batin. Kalau bagian zahir itu adalah pembahasannya para ulama ahli fikih, yaitu dimulai dari thaharah, kemudian wudu, syarat-syarat sholat, rukun-rukun sholat, sampai salam. Itu zahir. Tetapi kalau batinnya sholat itu ada 6 poin, yang mana sebagiannya itu sudah kita baca pada pembacaan yang telah lalu. Nah, sekarang kita masuk kepada wa amma ta'zimu. Adapun mengagungkan Allah di dalam sholat. Wa amma ta'zimu, adapun mengagungkan, fahuwa, adapun ta'zim, mengagungkan Allah, itu adalah amrun, itu adalah perkara wara'a huduril qalbi, yang berada di balik hadirnya hati, wal fahmi, dan tafahum, yaitu memahami makna-makna yang dibaca di dalam sholat. Jadi setelah hadirnya hati dan setelah tafahum, setelah memahami makna-makna bacaan yang kita baca di dalam sholat, baru muncullah ta'zim, yaitu mengagungkan Allah. Idzir rajulu, karena seorang yukhatibu abdahu, yang dia mengajak berbicara dengan budaknya, bikalamin, dengan kalam, wahwa, dan adapun rajul tadi itu hadirul qalbi, orang yang hadir hatinya, fihi, di dalam kalamnya tadi, wa mutafahimun, dan dia adalah orang yang memahami, limaknahu, bagi maknanya kalam yang dia ucapkan tadi. Wala yakunu, dan tidaklah rajul tadi itu mu'azziman lahu, mengagungkan budaknya. Jadi ketika seorang majikan berkata kepada budaknya, maka majikan tadi itu akan hadir hatinya di dalam ucapan yang dia ucapkan, dan dia paham dengan makna apa yang dia ucapkan. Dan majikannya tadi itu la yakunu mu'azziman lahu, majikannya tadi itu tidak mengagungkan budaknya tadi. Berbeda dengan budak. Kalau budak, maka dia akan berusaha memahami apa yang disampaikan oleh majikannya, apa yang disampaikan oleh tuannya. Dia akan mengagungkan tuannya, dan dia akan berusaha memahami apa yang disampaikan oleh tuannya. Nah, begitulah hendaknya seorang yang berada di dalam sholat, hendaknya dia berusaha memahami makna-makna bacaan yang dia baca di dalam sholat, sekaligus dia mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sholatnya. Fata'zimu, adapun ta'zim itu zaidun, itu adalah nilai tambahan alaihima, atas keduanya, atas hudurul qalbi wa tafahum. Nah, setelah ada ta'zim baru muncullah haibah. Haibah ini merasakan kehebatan Allah. Wa ammal haibatu, adapun haibah itu adalah amrun, itu adalah perkara zaidun, yang lebih, ala ta'zim, di atas ta'zim. Bal, bahkan, hiya, adapun haibah itu adalah ibaratun, itu adalah ungkapan, an khaufin, dari rasa takut, mansya'uhu, yang adapun tempat munculnya rasa takut tadi itu adalah at-ta'zimu, mengagungkan. Jadi haibah itu adalah rasa takut, yang tempat munculnya rasa takut tadi itu adalah ta'zim, mengagungkan. Li'anna man, karena sesungguhnya orang,
la yakhafu yang dia tidak takut, la yusamma haiban dia tidak dinamai haiban. Wal makhafatu minal aqrab dan adapun takut minal aqrab daripada kalajengking, wasu'i khuluqil abdi dan buruknya akhlaknya budak, wama yajri majrahu dan apa-apa yang berjalan majrahu berjalan sebagaimana jalan tadi, yaitu takut kepada akrab, su'i khuluqil abdi dan seterusnya, minal asbabil khasiyah dari sebab-sebab yang rendah, la tusamma mahabatan itu semua enggak dinamai dengan mahabatan. Jadi takutnya seorang dengan ular misalnya, atau dengan kalajengking, atau dengan keburukan akhlaknya budak, itu semua tidak dinamai dengan mahabah, haibah. Akan tetapi takutnya kita dengan ular, kalajengking dan makhluk itu dinamai dengan khauf. Nah, yang dimaksud dengan haibah itu adalah rasa takut yang muncul daripada pengagungan. Balil khauf akan tetapi adapun khauf minas sultan, adapun rasa takut, bahkan rasa takut minas sultan daripada raja, al-mu'azzami yang diagungkan, itu yusamma mahabatan itu dinamai dengan mahabbah. Wal haibah dan adapun haibah, itu khaufun itu adalah rasa takut, masdaruhu yang sumbernya rasa takut tadi itu adalah al-ijlalu mengagungkan. Jadi munculnya sumbernya haibah itu adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah adanya pengagungan kepada Allah, kemudian ada haibah, merasakan kehebatan Allah, maka baru setelah itu muncullah rasa roja, yaitu berharap kepada Allah. Fala syakka wa amma roja'u adapun roja, fala syakka maka tidak diragukan fi annahu zaidun. Di dalam bahasanya roja itu adalah zaidun nilai tambah. Fakam min mu'azzimin malikan, betapa banyaknya orang yang mengagungkan seorang raja minal muluk dari raja-raja, yahabuhu dia merasa haibah yaitu merasakan kehebatan hu raja tadi, au yakhafu atau dia takut satwatahu yaitu akan siksaan raja tadi. Walakin akan tetapi layarju dia tidak berharap mabarrotahu yaitu kebaikan raja tadi. Wal abdu dan adapun hamba yang bagi hendaknya hamba tadi yakunu rajian hamba tadi hendaknya berharap bisolatihi dengan solatnya thawaballah akan memperoleh pahala daripada Allah SWT kama sebagaimana annahu bahasanya hamba tadi itu khaifun itu takut bitaksirihi dengan keteledorannya, takut iqaballah azza wa jalla, takut akan siksaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hendaknya hamba tadi itu berharap pahala daripada Allah SWT dengan sebab sholatnya, sebagaimana dia takut akan siksaannya Allah SWT sebab keteledorannya. Kemudian yang terakhir, wa ammal hayatu adapun haya. Nah, haya ini adalah yang paling tinggi. Adapun rasa malu kepada Allah, fahuwa adapun haya itu adalah zaidun nilai tambahan alal jumlah atas keseluruhannya yang telah disebutkan di atas. Li'anna man sadahu li'anna mustanadahu karena tempat sandarannya haya rasa malu
itu adalah istisy'aru taksirin, itu adalah merasakan keteledoran. Jadi tempat sandarannya rasa malu itu adalah merasakan keteledoran. Watawahumu dzanbin, dan menduga adanya kesalahan. Wa yutasawwaru dan bisa tergambar apa at-ta'zimu ta'zim, wal khaufu dan khauf rasa takut, war roja dan roja, min ghairi hayain dengan tanpa adanya haya, haitsu ketika la yakunu ketika tidak ada tawahumu taksirin yaitu menduga adanya keteledoran, wartikabi dzanbin dan menduga adanya melakukan kesalahan, wartikabu dzanbin dan tidak adanya melakukan kesalahan. Jadi takzim, khauf dan roja tadi itu akan bisa tergambar dengan tanpa ada rasa malu itu ketika seorang tadi nggak merasa salah dan dia tidak merasa teledor. Tetapi ketika seorang hamba tadi itu merasa salah dan dia merasa banyak keteledoran yang dia kerjakan, yang dia lakukan, maka dia akan muncul rasa malu dalam dirinya untuk berharap-harap kepada Allah. Dan malu ini adalah yang paling tinggi daripada itu semua. Nah, jadi 6 poin di atas ini harus ada di dalam sholatnya seorang hamba tadi. Yaitu yang pertama hadir hati, kemudian tafahum yaitu berusaha memahami makna-makna yang dia baca di dalam sholat. Kemudian yang ketiga adalah ta'zim, mengagungkan Allah SWT di dalam sholat. Kemudian haibah, merasakan kebesaran Allah di dalam sholat. Kemudian roja, berharap kepada Allah SWT supaya Allah SWT memberikan pahala kepada kita dan supaya Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita. Dan yang terakhir adalah haya, yaitu rasa malu. Sehingga ketika 6 poin ini ada di dalam sholat kita, maka sholat kita ini akan menjadi sholat yang sempurna. Nah, mungkin ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.